Kemudian selanjutnya terkait dengan ini Mbak Gatot, eh, ketika kemudian banyak rakyat atau banyak masyarakat yang tertimpa atau kena musibah ini Mbak ya, entah COVID atau kemudian pagebluk yang lainnya, yang jelas butuh sebuah pandangan, di mana pandangan itu memang harus benar-benar solutif sehingga masyarakat bisa lebih tenang di dalam menghadapi berbagai macam masalah-masalah kesehatan seperti saat ini, karena banyak orang meninggal gitu. Nah, kira-kira apa ini di dalam benaknya Mbah Gatot yang sekiranya bisa menjadi referensi untuk mengatasi kesulitan masyarakat seperti saat ini dalam menghadapi wabah? Silakan, Mbak. Terima kasih. Dan kami orang awam, orang biasa, yang sebagaimana yang orang-orang awam umumnya mungkin tidak punya kelebihan yang khusus gitu ya, orang biasa saja. Nah, cuma kalau ada pertanyaan seperti itu, kami tidak menjawab secara langsung. Di sini kami akan cerita aja, akan dongeng. Siap. Ada 4 cerita. Ya, mudah-mudahan 4 cerita ini kalau direnungkan sesuai dengan jawaban dari permintaan. Jawaban dari pertanyaan itu. Pertama begini, cerita tentang revolusi yang terjadi di Perancis. Di situ dulu dalam kekaisaran, masa kekaisaran ada yang namanya kaisar atau raja Louis, Raja Louis keempat, yang mempunyai istri yang sangat muda yang namanya Maria Antoinette. Lantas karena Raja Louis itu sangat diktator ya, kejam, suka membunuh rakyatnya, suka membunuh orang-orang yang tidak sepaham. Akhirnya masyarakat berontakan, ditumbangkan, ada kudeta, ditumbangkan Raja Louis itu. Ditangkap berikut permaisurinya yang masih sangat muda. Lantas Raja Louis dijatuhi hukuman mati. Nah, waktu itu kan kita kenal Julitin ya, Julitin itu alat untuk eksekutor, membunuh hukuman mati, dipenggal lehernya dengan semacam alat yang besar yang tajam. Langsung Raja Louis tempat di Julitin, dipenggal leher. Nah, tinggal istrinya itu menunggu semalam ditunggu untuk dieksekusi. Usianya katanya masih relatif muda, belum 30. Nah, setelah pagi mau dijemput, diambil dan dieksekusi, rambutnya putih, tadinya hitam kelam jadi putih. Si istri Maria Antoinette itu. Iya. Dan mati sebelum dipenggal. Iya, lemes sudah, tapi belum lama mati ya, masih ingat, masih lemes. Dan mereka dipenggal, tidak ada darahnya. Dari takutnya. Lu padahal ada dalam cerita itu kan kejadian betul waktu itu. Ada petikan cerita, dia mau diampuni, tapi karena saking pedine, dalam tubuh semalam rambutnya putih dan mati sebelum dieksekusi dari takutnya. Nah, ini cerita pertama. Nah, dengan cerita kedua itu kita mengenal kerajaan zaman Mataram, Kesultanan Pajang. Nah, pada waktu itu sebelum Pajang itu muncul, kan Demak muncul, yang dipimpin oleh Raden Patah, diganti oleh Trenggono, Adipati Unus, terus Trenggono. Nah, Raden Patah ini dari garis Raja Majapahit yang ke-6 itu kan,
melahirkan ada keterah sampai Raden Patah, entah dari Kertabumi, entah dari Kertawijaya. Nah, di situ ada juga garis dari yang lain, juga dari Kertawijaya, yang namanya Kebu Kanigoro dan Kebu Dogono, yang melahirkan Karebet Joko Tingkir ini. Nah, rupanya di kelompok ini si Karebet ini juga dijago untuk kelompoknya, mampu lah kira-kira, mungkin orangnya cerdas, berani, dan kuaga, tampan. Nah, dia dijago sehingga mulai diatur oleh tokoh-tokoh, melamar pekerjaan ke Kesultanan Demak. Dia jadikan tukang kebun, itu istilahnya begitu ceritanya. Beliau putra dari Kebu Kenomo. Kebu Kenomo ini tidak salah juga termasuk Ki Ageng Pengging. Lantas karena meninggal, terus diasuh oleh pamannya Kebu Kanigoro. Nah, akhirnya si Karebet ini diterima kerja di istana Kesultanan menjadi tukang kebun. Nah, ketepatan Sultan Trenggono ini punya putri. Nah, mungkin putrinya namanya Putri Sultan, cantik gitu ya. Lantas keduanya ini saling tertarik. Terjadilah hubungan asmara. Padahal Karebet paham bahwa orang awam ya, yang sampai mencintai anak raja, hukumnya mati. Anak raja harus kawin dengan juga putra mahkota raja yang lain, yang gitu ya. Yang selevel. Lantas berita tentang pacarannya Karebet dengan putra Trenggono ini sampai terdengar keluar, sampai ke telinga Sultan. Sultan beberapa kali mengirim orang tentang kebenaran ini, karena tidak gampang untuk menyelidiki itu. Akhirnya semua melaporkan betul si Karebet ini dari Joko Tingkir, seorang jejaka dari desa Tingkir, ini memang seperti itu. Nah, karena ini kalau terbukti hukumnya sangat berat, hukuman mati, Sultan harus turun tangan sendiri. Ini menyangkut putrinya, maka beliau nyamar untuk membuktikan hubungan asmara putrinya dengan Karebet. Iya, beliau nyamar, beliau menceritakan bahwa zaman dulu kan raja, itu kan sakti katanya gitu ya. Dia naik lompat genteng di taman itu, betul lihat tahu bahwa si putri itu pacaran dengan tukang kebun ini. Dia melompat turun pakai topeng, karena tidak tahan ya, mau dibunuh saat itu. Terjadi pertarungan antara Karebet dengan Sultan Trenggono. Loh, terus Trenggono mulai kagum, loh, orang ini kok berani, kok punya kemampuan tanding nih. Ini di istana tidak ada orang bisa menandingi dia, Sultan ini. Kok ini ada anak muda bisa menandingi? Akhirnya dia buka tahu ini Sultan, dia nyembah, nyembah langsung mau sekarang dikecek gitu ya, dirangket, ditahan ya. Iya, ditahan. Terus paginya datangkan para pejabat-pejabat untuk menyidangkan si Karebet ini. Karebet dipanggil, dia mengaku dan saksi yang tadinya intelijennya ya menyelidiki, ada yang tahu, ini semua membenarkan bahwa ini pacaran dengan anak Sultan. Nah, jelas vonisnya mati. Kedua-duanya? Enggak, hanya si ini Karebet ini. Oh, si Karebet. Putrinya enggak. Ya, ini mungkin KKN tuh. Nah, lantas sebelum vonis itu disampaikan, Karebet suruh menunggu di luar. Pintu ditutup, dia di luar, di tahanan itu. Putusan mati. Nah, yang menyampaikan dinyatakan harus Sultan sendiri, karena ini menyangkut anaknya Sultan. Nah, Sultan buka pintu, Karebet tidur mendengkur. Nah, ini Sultan baru mikir, ini orang kok ngopo ini, ngorok enak gitu, ngorok jelok.
apa ini? Orang-orang macam apa ini? Dia sepak dia, sepak melawan, dia mau melawan. Akhirnya tahu Sultan dia nyembah. Sultan pikir, wah ini benar sembarangan ini. Mentalnya bukan mental sembarangan ini. Akhirnya timbul pikiran untuk merubah hukuman. Nah ini. Jadi dari mental yang kuat ini, burung, burung hanya dibuang aja. Nah ini cerita ya. Ini. Nah ini bisa diterjemahkan sendiri. Ternyata mental ini yang menentukan. Nah, si Maria Antoinette itu semalam rambutnya putih dan mati sebelum dieksekusi. Loh ini loh, mati. Kok malah seperti itu. Nah ini biasanya kalau dalam pewayangan ini model Bagong, kan gitu lah. Nah, Bagong dengan saudara-saudaranya mengikuti perjalanan Arjuna masuk hutan. Tahu-tahu dicegat oleh penguasa hutan, ya, Buto Cakil dengan anak buahnya itu. Wah, kalau namanya Buto Cakil dan anak buahnya kalau ngegedak orang kan orang bisa ngeblak gitu. Semua lari digedak, akan diuntal malang, akan diuas, dikunyah-kunyah itu. Nah ini kok ada satu yang tidak lari, sampai diwancam, digedak, digertak sedemikian sadis, tidak lari, dilihat tidur. Bagong tidur, loh. Ini kan malah takut sing gedhe. Iya, betul. Nah ini mental lagi. Ya, ini. Malah membuat bimbang ya. Iya, nah ini yang keempat itu kan. Saya tertarik dengan kata-katanya Gus Dur. Gus Dur itu kan orang tidak